Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-solehah? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Anak, setelah Ibu cek kehadiran di Google Form, ternyata sudah hadir semua. Dan yang absen pertama itu adalah Dendra ya. Maka dari itu silahkan Dendra memimpin doa teman-temannya. Kepada Dendra dipersilahkan. Teman-teman, sebelum memulai belajar, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Anak, sekarang itu masih dalam kondisi pandemi ya. Untuk itu kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan tetap menjalankan 5M. Siapa yang tahu apa itu 5M? Pakai masker, cuci tangan, jarak, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, terus mengurangi mobilitas, terus meningkatkan rasa nasionalisme kepada bangsa dan negara. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah membaca dongeng tentang tupai dan ikan gabus yang ditayangkan di slide PowerPoint, anak-anak dapat menganalisis dongeng yang dibaca dengan tepat. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu pendongeng? Orang yang menceritakan dongeng. Orang yang menceritakan dongeng. Mendongeng itu termasuk pekerjaan loh. Coba sebutkan ada pekerjaan apa lagi selain mendongeng? Masinis, apalagi? Pilot. Sekarang ayo kita bahas bersama-sama tentang dongeng. Langkah-langkah dalam menentukan unsur cerita dalam dongeng. Yang pertama, kalian harus membaca cerita dengan seksama. Jadi sekarang ayo kita baca dongeng bersama-sama. Instansi dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Coba siapa yang mau membaca paragraf pertama? Nora, silakan baca paragraf pertama. Indra di babak kedua. Suatu hari Tupai tidak melihat gabus. Dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Yang pertama ada tema. Tema itu adalah gagasan utama, dasar atau landasan cerita. Yang kedua ada tokoh cerita. Ketiga yaitu alur atau plot cerita. Yang selanjutnya adalah latar cerita. Nah, sekarang coba kalian kerjakan lembar berserta titik kalian. Kalau sudah selesai semua, siapa yang akan mempresentasikan hasil LKPD kalian? Bu. Dava, silakan presentasikan hasil kamu, Dava. Itu tupai dan ikan gabus. Terus? Yaitu tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Ya. Dipasokkan tupai yaitu baik, setia kawan, dan punya tekad yang kuat. Ikan gabus sahabat yang baik. Ikan hiu rakus. Di daerah Kalimantan Barat. Di tempat tinggal ikan gabus, tapi pantai dan pantai. Awal cerita, kisah dua sahabat yaitu tupai. Kita beri tepuk hebat dulu buat Mandala dan Dava. Tepuk hebat. Hebat.
Ada lagi yang mau mempresentasikan hasil LKPD-nya? Saya guru. Silakan Dendra mempresentasikan hasil kamu nak. Judul upaya dianggap tokoh diupai ikan gabus dan ikan hiu. Jadi judulnya yaitu tupai dan ikan gabus. Kemudian tokohnya siapa saja? Ada tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh siapa ya? Dibuat oleh siapa? Pengrajin kayu. Oleh pengrajin kayu. Untuk lebih tahu tentang pekerjaan pengrajin kayu, simaklah cerita Benny berikut ini. Awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya membentuk menjadi kursi. Makasih Citra. Produk apa saja yang dihasilkan oleh ayah Benny? Kursi dan Mebel. Marilah kita simak video berikut ini tentang proses pembuatan mebel dan kursi oleh pengrajin kayu. Pengrajin kayu membeli kayu-kayu tersebut dari tempat pemotongan kayu. Mereka membeli kayu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, untuk membuat meja diperlukan kayu yang berbentuk balok. Meja yang sudah berbentuk dihaluskan dan dicat sehingga menjadi meja yang indah. Pengrajin kayu membawa hasil pekerjaannya ke toko mebel. Anak-anak, itu tadi adalah proses pembuatan meja dan kursi dari kayu melalui pengrajin kayu sampai ke rumah-rumah kalian ya. Coba yang pertama, tadi langkahnya apa sayang? Menebang pepohonan yang sudah tua di hutan. Langkah selanjutnya apa? Kayu diangkat ke kota. Diangkat ke kota. Kayunya Dibawa ke kota pengrajin kayu. Siapa yang mengangkut kayu ke pengrajin kayu? supir atau distributor. Kemudian kayu tersebut diapakan oleh pengrajin kayu? Diolah. Setelah diolah, misalkan diolah menjadi meja dan kursi, apa yang selanjutnya dilakukan pengrajin kayu? Bawa ke toko mebel. Setelah dijual di toko mebel, kemudian datanglah seorang pembeli untuk membeli kayu dan membeli mebel tersebut. Pembeli itu salah satunya adalah orang tua kalian. Setelah sampai di rumah kalian, apa yang harus kalian lakukan untuk menjaga mebel tersebut? Dirawat, harus dirawat, harus selalu merawatnya dengan baik. Dirawat. Gambar ya di layar kalian ya. Coba sekarang siapa yang bisa menjelaskan kembali proses pembuatan meja dan kursi dari awal sampai akhir? Oke, Dava. Bermula dari pepohonan yang sudah tua yang siap potong di hutan. Kemudian ditebang oleh penebang pohon, diangkut mobil pengangkut untuk diantar ke pabrik pemotong dan pengrajin kayu. Nah, anak-anak, sekarang untuk lembar kerja IPS-nya silahkan kalian kerjakan juga ya. Ya, nanti beberapa anak membacakan hasil LKPD-nya. Udah dikerjakan? Sudah. Yuk, tadi siapa yang mau membacakan ya? Yuk, silakan Mandala. Jelaskan proses dan terjadi sehingga meja dan kursi kita itu. Satu, cerita tentang Zikri, mikrofonnya matiin dulu, Zikri. kayu dari hutan lalu menebang pohon dan diangkut oleh pengguna dasar. Setelah itu kayu sehingga berbentuk meja dan kursi. Ada lagi yang mau membacakan?
Chandra. Bapak, Dava, ayo Dava, bacakan hasil kamu nak. jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumah kita. Bermula dari pepohonan yang sudah tua yang sudah potong di hutan, kemudian ditebang oleh penebang pohon. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar yang pertama bahasa Indonesia dan IPS bahasa Indonesianya kita tentang unsur-unsur intrinsik cerita, sedangkan IPS-nya tentang pembuatan meja dan kursi sampai ke rumah kita. Untuk refleksinya, anak-anak, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Oke, ya. Dan kesimpulan untuk pelajaran hari ini adalah apa kesimpulannya? Coba kita simpulkan bersama-sama ya. Kesimpulannya apa nak? Yang pertama yaitu unsur-unsur dalam cerita itu ada judul. Yang terakhir ada apanya? Oh, tokoh. Yang kedua apa lagi? Judul, Judul. Apa lagi? Ya. awal Cerita. Alur. Dan tempat. Penokohan. Kemudian ada kesimpulan yang kedua pelajaran IPS hari ini kita belajar tentang proses Membuat meja dan kursi. membuat meja dan kursi dari awal kayu ditebang di pohon sampai kursi di rumah kita. Dari proses tersebut ada pekerjaan di dalamnya. Pekerjaan apa saja? Ada penebang pohon atau penjaga hutan. Kemudian apa lagi? Pengangkut kayu. Pengangkut kayu atau sopir. Terus apa lagi? Pengrajin kayu. Pengrajin kayu. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Nanti lembar kerjanya Ibu tunggu untuk dikumpulkan ya. Dan setelah ini ada soal evaluasi yang akan Ibu kirimkan melalui WA group. Kalian kerjakan soal evaluasi yang ada di Google Form ya. Soal evaluasi Ibu tunggu sampai jam 12 siang nanti. Kalau sudah jelas, apakah ada yang ingin bertanya? tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, kiranya pelajaran di hari ini cukup sekian ya nak ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa kali ini akan dipimpin oleh Mandala. Ada Mandala, silakan dipimpin doa teman-teman ya. Teman-teman, sebelum kita memulai